Tuhan hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Tema berharap adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kema ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Kucinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, sekali mesra sekali, mesra sekali, semasa saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarga. Dipimpin oleh adik Jani Papilaya. Kepada adik dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai dengan ibadah ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada adik Jani yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama kasih, dan dengan lagu yang kedua Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, Kagema persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk doa cerita firman Tuhan, Kagema persilakan kepada adik Nesta Krisifu. Kepada adik, Kagema persilakan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan juga berkati Bapak pengasuh yang akan menceritakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik Nesta yang telah membawakan kita dalam dua cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Kakak Dita Budi. Kepada kakak dipersilakan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Mari kita dengar bersama bunyi firman Tuhan.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Dari pembacaan kita hari ini diberikan tema buat kita semua, yaitu menghormati Tuhan, mengasihi sesama. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adik-adik kita akan belajar menghormati Tuhan. Nah, dengan mentaati perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kisah Daud dan Yonatan. Ya, kita sudah mendengar bagaimana Raja Saul dia mengejar Daud karena ingin membunuh Daud. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kenapa Saul membenci dan ingin mencelakai Daud? Karena dia menganggap bahwa nanti kedudukannya akan terancam karena Daud sudah berusaha dan berjuang mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Dan ketika kita dengar waktu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana perempuan-perempuan mereka menyanyikan lagu pujian yang menyatakan bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat sehingga Daud akan dibunuh oleh Saul. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, perikop kita di hari ini menceritakan salah satu bagian yang mana pengejaran Saul kepada Daud. Nah, ketika Saul tahu bahwa Daud berada di padang gurun, ia mengejar Daud. Dan Daud juga mengetahui bahwa Raja Saul sedang mengejar dia, mencarinya sampai ke bukit Hakila di padang gurun Sif. Saul berangkat dengan tentara yang berjumlah 3.000. Ya, adik-adik, pada malam itu ketika Daud mendengar kabar bahwa Raja Saul mengejar dia, mereka turun bersama dengan kedua sahabatnya, temannya, yaitu Ahimelek dan Abisai. Mereka turun ke tempat di mana Raja Saul berada. Raja Saul ini ketika beristirahat, pasukan tentara yang bersama-sama dengan dia mengelilingi dia, dan dia berada di tengah. Sebagai raja pasti tentara-tentara akan menjaga dengan ketat. Tapi pada malam hari itu Raja Saul ketika tidur dia menancap tombaknya di samping kepalanya dan kendinya juga berada di situ. Dan malam itu Daud dan Abisai datang kepada Saul di tempat dia berada terbaring. Mereka melihat bahwa Raja Saul sedang tertidur dengan lelap. Abisai meyakinkan Daud bahwa ini Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kita untuk membunuh dia. Daud tidak langsung membunuh, dia mengingat apa kata firman Tuhan bahwa Raja Saul, karena Raja Saul inilah raja yang diurapi oleh Tuhan. Pada saat itu ada 4 hal yang tindakan yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama itu Daud meyakini bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menyatakan keadilan. Kemudian yang kedua, Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di sebelah kepala Saul dan pergi ke puncak bukit. Dan ketiga, ketika Daud sudah mengambil tombak dan kendi, dia sampai ke atas puncak bukit. Daud berseru ke arah di mana perkemahan Saul dan rakyatnya sambil berkata, tombak dan kendi Saul ada di tangan saya. Kemudian Daud menyatakan sesungguhnya ia dapat membunuh Saul kalau dia mau, dan mudah karena semua sudah terlelap malam itu. Kemudian yang berikut Daud menyatakan bahwa keinginannya bahwa Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Yang keempat itu Daud menyuruh 1 orang dari pasukan yang Saul untuk datang mengambil tombak dan kendi. Respon Saul di sini cukup mengejutkan. Yang pertama, dia mengenali suara Daud, memanggil Daud dengan sebutan anakku, yang menyatakan penerimaan dan kedekatan, bukan lagi musuh. Yang kedua, Saul mengaku berdosa. Dia mengaku dia bodoh dan dia sesat karena dia sudah melakukan hal yang salah, ini membunuh Daud. Yang ketiga, dia mengucapkan kata-kata berkat kepada Daud sebelum ia pulang. Bentuk respon ini menegaskan
bahwa seolah ada sebuah perubahan terjadi dari hati Saul ketika Saul telah menerima kebaikan hati Daud. Di sini kita lihat bersama-sama melalui kisah Daud dan Saul ini, kita mau belajar bersama Bapak pengasuh, adik-adik untuk menghormati Tuhan dengan sikap terhadap sesama. Daud dia menghormati Tuhan sehingga dia tidak membunuh Raja Saul. Lalu Saul sudah berulang kali mau membunuh dia. Ketika kita menghormati Tuhan, berarti kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk selalu menyatakan kebenaran dan kebaikan. Sekalipun ada orang-orang yang pernah menyakiti kita, kita boleh belajar untuk tetap bersikap baik kepada mereka. Ya, demikian juga pada saat menegur atau menyadarkan seseorang akan kesalahannya, semua itu dapat dilakukan dengan cara yang baik. Pesan firman Tuhan buat kita semua bahwa kita belajar untuk bersikap baik kepada teman-teman, termasuk yang pernah menyakiti kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa belajar bersikap baik kepada sesama adalah salah satu bentuk sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Kakak Dika yang telah membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan meresponi cerita firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Kakek Ma, ajak kita semua menyanyi lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu, maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Yesus. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, doa syafaat ini akan dipimpin oleh adik kita Papilaya. Kepada adik, Kakek Ma persilakan. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan syafaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik kita yang telah membawakan kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Kakek Ma ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Aku Menyertai Kamu Senantiasa dalam sikap doa. Senantiasa
lalai. Kita akan berpisah, kita menyanyi lagu selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3, Immanuel Allah